Assalamualaikum anandaku yang soleh dan soleha. Selamat datang kembali di channel YouTube Ibu dalam pemaparan materi teks laporan hasil observasi dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian diharapkan dapat menganalisis isi, struktur, dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan baik. Yang kedua, tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan dapat menganalisis kesalahan berbahasa dalam teks laporan hasil observasi dengan baik. Nah, kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3, yaitu pertama pernyataan umum, kedua deskripsi bagian, ketiga deskripsi manfaat. Dalam pernyataan umum itu biasanya berupa pembuka atau pengantar, ada di awal-awal paragraf, yang berisi hal-hal yang bersifat umum, artinya membutuhkan penjelasan-penjelasan yang lebih detail di paragraf-paragraf berikutnya. Kemudian yang ketiga, di dalam pernyataan umum berisi kalimat definisi, dan selain kalimat definisi juga berisi pengklasifikasian atau penggolongan. Selanjutnya, di dalam deskripsi bagian itu berisi penjelasan detail atau rinci mengenai objek yang diklasifikasikan di dalam pernyataan umum. Di dalam deskripsi bagian juga memuat kalimat deskripsi. Terakhir, struktur teks LHO yaitu deskripsi manfaat, yang menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati di dalam teks laporannya itu memiliki fungsi atau manfaat di dalam kehidupan. Oke, kita lanjut. Ini contoh struktur teks LHO bagian pernyataan umum. Kalian lihat bahwa di dalam pernyataan umum teks wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini merupakan kalimat definisi. Dan selain kalimat definisi juga di dalam pernyataan umum memuat pengklasifikasian. Misalnya ini, para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Nah, ini pengklasifikasian atau penggolongan. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Ini merupakan penggolongan atau pengklasifikasian dari wayang, ya, masuk ke dalam pernyataan umum. Ya, Ibu akan jelaskan bahwa di dalam pernyataan umum itu berisi kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan pengertian suatu istilah atau benda. Biasanya menggunakan konjungsi adalah, ialah, yaitu, yakni, dan merupakan. Nah, untuk membuktikan kalimat definisinya benar atau tidak, gunakan rumus Y adalah X. Jika Y adalah X, maka X disebut Y. Jika keduanya sama dan logis, maka kalimat definisinya dapat diterima dan benar. Contohnya ini, kalimat definisi itu kita asumsikan Y adalah kalimat yang menjelaskan pengertian suatu istilah atau benda, kita asumsikan sebagai X. Y adalah X. Maka kalimat yang menjelaskan pengertian suatu istilah atau benda disebut kalimat definisi. X sama dengan Y. Nah, ini karena berterima, maka kalimat definisinya benar. Bagaimana kalau kalimat definisinya yang salah? Nah, ini contohnya. Paus adalah hewan mamalia laut yang istimewa. Y sama dengan X. Y adalah X. Ketika kita balikan, hewan mamalia laut yang istimewa disebut paus. Nah, ini tidak berterima karena tidak jelas apakah
hewan mamalia laut yang istimewa itu memang benar-benar paus ataukah ada hewan mamalia laut yang lainnya. Jadi ini kalimat definisinya kurang tepat. Selain kalimat definisi, di dalam pernyataan umum juga ada pengklasifikasian atau penggolongan. Pengklasifikasian sebuah objek yang baik itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, menyampaikan objek yang dilaporkan. Yang kedua, dasar pengklasifikasian itu harus ada. Dan yang ketiga, ada jumlah pengklasifikasiannya atau jumlah anggotanya. Lihat contoh berikut ini. Berdasarkan ada atau tidak giginya, paus terbagi menjadi 2 kategori, yaitu paus bergigi dan balin atau paus yang tidak bergigi. Di sini bisa kita melihat bahwa objek yang dilaporkan adalah paus, kemudian dasar pengklasifikasiannya yaitu ada atau tidak adanya gigi, selanjutnya jumlahnya itu ada 2. Itu merupakan 3 syarat pengklasifikasian di dalam struktur pernyataan umum teks LHO. Selanjutnya contoh struktur teks LHO deskripsi bagian. Nah, di dalam deskripsi bagian yang baik itu harus disajikan mengikuti urutan dalam pengklasifikasian. Kalau misalnya di dalam pernyataan umumnya pengklasifikasiannya A, B, C, dan D, maka deskripsi bagian yang pertama dijelaskan yaitu bagian A, kemudian B, C, dan terakhir D. Tidak bisa misalnya D, C, B, A, jadi tidak berurutan, itu kurang baik ya. Jadi harus mengikuti urutan di dalam pengklasifikasiannya. Nah, selanjutnya dalam deskripsi bagian biasanya berisi kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri khusus dari suatu benda yang bisa ditangkap oleh panca indera, sehingga pembaca ikut membayangkan apa yang sedang dideskripsikan. Contohnya ini, nah ini wayang kulit, ini salah satu pengklasifikasian atau penggolongan dari teks wayang yang disampaikan di dalam pernyataan umum. Yang pertama kali disampaikan wayang kulit, kemudian yang kedua wayang wong, ya, termasuk deskripsi tentang salah satu jenis wayang. Kita bisa melihatnya berkaitan dengan kalimat deskripsi. Nah, ini wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bole yang diolah sedemikian rupa. Nah, ini merupakan kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menggambarkan ciri-ciri khusus dari wayang tersebut. Nah, itu contoh deskripsi bagian. Selanjutnya, contoh struktur teks LHO deskripsi manfaat. Dari awal juga kita bisa langsung melihatnya bahwa di sini nih kata-kata dimanfaatkan, ya. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa betul-betul ada manfaat dari objek yang dilaporkan di dalam teks LHO-nya, ya, manfaat dari wayang. Nah, demikian anak-anakku sekalian, materi pada kesempatan kali ini untuk mengukur pemahaman kalian berkaitan dengan materi struktur teks LHO. Maka kerjakan sama-sama berikut ini ya. Yang pertama, bacalah teks laporan hasil observasi yang berjudul Mengenal Suku Baduy yang ada di halaman 23 di buku Sekolah Elektrikmu. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. A. Apakah dalam teks laporan hasil observasi mengenal suku Baduy memiliki struktur yang lengkap? Kalian lihat apakah ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaatnya? Kalian jelaskan di sana. Yang B. Apabila teks laporan hasil observasi tersebut tidak lengkap, lengkapilah isi teksnya menjadi teks laporan hasil observasi yang lengkap. Jadi kalau menurut kalian teks laporan hasil observasi yang berjudul Mengenal Suku Baduy itu tidak lengkap, kalian silahkan melengkapinya dengan kalimat atau menggunakan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya yang nomor 2, bacalah teks laporan hasil observasi yang berjudul Sampah
yang ada di halaman 31 di buku sekolah elektrikmu. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Yang A, apakah kalimat definisinya sudah tepat? Ingat, untuk menentukan kalimat definisinya benar atau tidak, gunakan rumus Y adalah X ya, maka X disebut Y. Kalian jelaskan alasannya. Yang B, apakah pengklasifikasian objeknya sudah disajikan dalam kalimat yang tepat? Ingat, untuk pengklasifikasian harus memenuhi 3 syarat ya. Kalian jelaskan alasannya. Yang C, apakah urutan penyajian dalam deskripsi bagian sudah berurutan mengikuti pengklasifikasian? Ingat, deskripsi bagian harus mengikuti pengklasifikasian yang sudah disampaikan dalam pernyataan umum. Silahkan kalian jelaskan. Selanjutnya yang D, apakah dalam teks laporan tersebut terdapat deskripsi manfaat? Ingat, lihat ya deskripsi manfaatnya apakah ada di bagian akhir, kemudian jelaskan. Yang terakhir, apakah dalam teks laporan observasi tersebut terdapat kalimat yang tidak padu atau menyimpang dari topik yang sedang dibahas? Kalian baca kembali teksnya dengan saksama. Topiknya sedang membahas sampah. Apakah di dalam teksnya terdapat kalimat yang menyimpang dari topik yang sedang dibahas, yaitu sampah tadi ya? Kalian jelaskan. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.